saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Koperasi dan sekaligus sosialisasi aksi perubahan. Betul. Iya. Baik, Pak Sahrian, tidak terasa ternyata Pak ya, rasanya baru kemarin-kemarin begitu kita ketemu dalam rangkaian Hari Koperasi juga. Betul, Hari Bu. ini ternyata kita bertemu kembali. Iya. Ternyata waktu 1 tahun mungkin bagi kita yang tidak ada berkontrak dengan waktu mungkin tidak terasa, tapi bagi Pak Sahrian dan kawan-kawan pastinya ya sangat terasa mungkin ya, karena ada kewajiban Pak ya untuk koperasi dan usaha kecil ini. Baik, kita pencerahan dulu Pak. Di setiap ada hari lahir, hari ulang tahun ya, tentu ada momentum yang menjadi dasar kenapa itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi begitu. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan dulu Pak. Silahkan Pak Sahrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Host kita, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Nelly Aryani, kemudian dengan Pak Setiawan Yuhri, dan juga tentunya juga tentunya dengan para pendengar siar dari 102,3 FM Tuntung Pandang Tanah Laut. Siap. Yang pertama, tiada henti-hentinya Bu Nelly Aryani, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ibu menyampaikan tidak terasa 1 tahun waktu berlalu. Iya, Pak. Artinya waktu itu berjalan, mau ditunggu atau tidak dia tetap berjalan. Betul, perlahan namun pasti Pak ya. Perlahan namun pasti. Makanya pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Nah, makanya pada kesempatan tahun kemarin, saya bilang tahun kemarin Bu, karena sudah 1 tahun tuh. Ternyata. Kita sangat banyak kegiatan-kegiatan dan di tahun 2023 ini pun Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut di dalam rangka Hari Koperasi Indonesia dengan tagline nasional itu adalah upaya pengendalian Hari Koperasi Indonesia dan upaya pengendalian inflasi untuk masyarakat. Ini tema kita yang kita bicarakan pada hari ini. Kemudian latar belakang kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia mungkin nanti Pak Totom bisa menyampaikan. Mungkin itu hal-hal yang kita cukup mengerti dan sudah pernah jabarkan juga beberapa tahun yang lalu. Nah, khusus untuk di Tanah Laut kita di dalam rangka Hari Jadi Kabupaten, dalam rangka Hari Jadi Koperasi ini sebenarnya kita rencana kemarin memperingati itu adalah tanggal 12 Juli. Namun karena kegiatannya digabung atau dikolaborasikan dengan kegiatan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, makanya kita geser kegiatan rencana di Pertasi Kencana itu digeser ke Kecamatan Takisung, ke Desa Telaga Langsat. Oh, dipusatkan di sana ya Pak tetap tetap diperingati tapi dipusatkan di sana. Dan kegiatan kita di sana adalah kegiatan pasar murah plus donor darah. Jadi kami memantau langsung kemarin kegiatan TMMD yang berkolaborasi dengan beberapa kegiatan lainnya, termasuk dengan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Indonesia itu. Berjalan sangat luar biasa supportnya begitu. Saya kemarin rekan-rekan dari bidang perdagangan membawa beberapa stok jual-jualan gitu. Tuh terjual ludes habis. Lumayan lah. Luar biasa. Artinya luar biasa di sana. Dan itu sebagaimana yang saya sampaikan adalah kegiatan pasar murah, bagian dari upaya pengendalian inflasi di tengah masyarakat yang saat sekarang terjadi di kabupaten kita maupun secara umum di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu beberapa hal sebagai pembuka kegiatan kita pagi hari ini dan tentunya saya selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut sangat mengapresiasi kembali hari ini kami diundang bisa berhadir di siaran live ini di 102,3 FM. Tadi disampaikan saya didampingi oleh Bapak Sekretaris,
kemudian kepala bidang koperasi, kepala bidang pasar, dan kepala bidang perdagangan. Iya, Sesuatu yang luar biasa. Lengkap dengan baretnya Pak. Lengkap dengan baretnya ini. Iya, alhamdulillah. Mungkin seperti itu Bu pengantar dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya, senang sekali juga ini membuat semangat kita ya lebih dari biasanya gitu ya. Iya, ternyata begitu apresiasi juga nih Pak Sahrian. Baik, kita tadi ingin pencerahan dulu Pak Toto mungkin ya Pak. Sejarah Pak. Iya, sejarah. Kata orang jangan sampai kita melupakan sejarah ya Pak ya. Nah, itu dia. Iya, oke. Silakan Pak Toto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radio Tuntung Pandang FM 102,3 di mana saja berada. Mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat walafiat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semua aktivitas yang dilakukan pada hari ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ibu Nelly, mohon izin Bapak Kepala Dinas dan kawan-kawan sekalian serta pemirsa dimanapun berada. Jadi bangsa Indonesia di tahun 2023 ini sedang atau telah memperingati hari lahirnya koperasi yang ke-76. Yang kemarin dilaksanakan peringatan puncaknya kemarin di Solo oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Koperasi Bapak Teten Mas Duki. Kemudian melihat sejarah yang tadi disampaikan tentang keberadaan koperasi, sebenarnya koperasi ini sudah ada sejak tahun 1896. Nah, itu koperasi itu pertama kali dibentuk oleh Kesultanan Purwakarta kalau tidak salah waktu itu di Solo. Namun tidak berjalan dengan baik karena waktu itu kita masih dalam masa penjajahan. Jadi mereka para penjajah itu melihat sesuatu yang mungkin sifatnya agak mengancam mereka. Ini ya yang namanya penjajah Bu ya, mungkin ya ini sesuatu yang mengancam mereka dan ini dibubarkan. Nah, kemudian sejarah koperasi ini muncul kembali di tahun 1947 pada masa 2 tahun setelah Indonesia merdeka ya. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, zamannya Pak Muhammad Hatta waktu presiden. Nah itu ini beliau mendirikan beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Waktu ada 3 koperasi yang dia dirikan dan ini ditandai tahun lahirnya koperasi di Indonesia sejak tahun 1947 sampai sekarang. Yang mana Bapak Muhammad Hatta ini adalah menjadi guru atau pelopor hari lahirnya koperasi di Indonesia. Nah, kemudian koperasi itu sendiri mempunyai jiwa kebersamaan. Nah, jadi koperasi adalah satu badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota, terdiri dari banyak anggota yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, cuman di dalam koperasi itu ada susunan organisasinya seperti pengurus, pengawas, dan anggota koperasi itu sendiri. Nah, kemudian koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya ini harus sinkron dan mendapatkan persetujuan dari anggota koperasi itu sendiri. Karena pemegang kekuasaan yang tertinggi di dalam tubuh koperasi adalah anggota koperasi itu sendiri. Jadi boleh dibilang koperasi itu seperti dari anggota untuk anggota. Jadi satu kegiatan badan usaha yang mempunyai tujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan anggotanya itu sendiri, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, iya. Orang-orang mungkin kita banyak yang sudah tahu koperasi gitu. Bahkan ada yang
sebenarnya bukan koperasi tapi menamakan diri koperasi begitu. Nah, sebenarnya makna koperasi ini selain daripada dia sebagai kegotong royongan begitu Pak Totom, apa nih yang menjadi satu spesialnya begitu sehingga inilah koperasi yang sebenarnya begitu? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa koperasi ini adalah jiwa kebersamaan dari koperasi dan untuk koperasi. Ini satu kegiatan usaha bersama yang mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya itu sendiri. Nah, jadi mungkin saat ini seperti yang Bu Nelly sampaikan, mungkin ada sebagian orang-orang yang mengambil gitu ya, keliru. Saya juga koperasi gitu. Ya. Jadi sebenarnya koperasi ini mempunyai niat dan tujuan yang sangat baik. Namun apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan proses koperasinya ini bukan terletak di aturannya atau regulasinya, tapi ini terletak kepada orangnya, orang yang menjalankan. Sebenarnya tujuan dari koperasi itu sangat mulia sekali untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kesejahteraan terhadap anggotanya. Ya, bahkan sekarang Bapak Menteri Koperasi ini menghendaki dan mengharapkan, artinya koperasi itu tidak cuman memberikan kesejahteraan terhadap anggota, tapi beliau lebih berpikir secara luas bahwa koperasi itu selain memberikan kesejahteraan bagi anggota juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, jadi tidak terbatas kepada anggotanya. Tidak terbatas. Nah, ini paradigma yang saat ini lagi didorong oleh Bapak Menteri Koperasi kita, bahwa pengertian koperasi itu sekarang tidak cuma untuk mensejahterakan anggotanya saja, namun keberadaan koperasi itu memberikan manfaat dan mensejahterakan juga masyarakat yang ada di sekitar koperasi itu sendiri. Nah, ini yang sedang kita promosikan atau kita sedang dorong agar koperasi-koperasi kita yang ada di Tanah Laut ini mereka bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koperasi itu. Artinya makna keberadaan koperasi itu lebih luas lagi sekarang diharapkan. Iya, bukan hanya terbatas kepada anggotanya ya, tapi diharapkan juga dapat memberikan keuntungan, manfaat atau keuntungan kepada bagi masyarakat. Bagi mereka yang ada yang mungkin bukan anggota juga gitu ya. Artinya terdampak positif terhadap keberadaan koperasi. Di mana koperasi itu berada, di mana koperasi itu berada. Nah, kemudian cirinya tadi adalah tidak mengambil keuntungan ya Pak ya, tidak. Ya, itu tadi. Kalau ciri koperasi tadi kan koperasi adalah satu badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Berarti kan ini mencari keuntungan, yang keuntungan juga akan dibagi kepada anggota. Kalau ciri khas koperasi ini kan bersemangat gotong royong. Kemudian kekuasaan tertinggi ini dipegang oleh anggota koperasi itu sendiri. Beda dengan sistem perusahaan. Kalau perusahaan itu kan kekuasaan tertinggi ada di tangan pemilik perusahaan, mungkin direktur atau direktris. Nah, ini koperasi ini lebih sosial, artinya kekuasaan tertinggi ini ada di rapat anggota. Makanya setiap tahun koperasi itu selalu melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan. Di situ mereka membahas apa yang sudah mereka laksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan atau program-program apa yang akan dilaksanakan lagi di tahun yang akan datang. Itu sangat penting sekali bagi anggota koperasi agar mereka tahu, dan bisa memberikan masukan kepada ketua koperasi atau pengurus koperasi untuk kemajuan koperasi mereka itu sendiri. Siap, betul. Oke, misalnya menambah jenis usaha. Betul misalnya. sekali, Bu. Oke, Pak Totom, kemarin ada yang bertanya juga, apakah di koperasi ini ada ketentuan, misalnya satu buah koperasi itu harus memiliki beberapa usaha atau misalnya boleh satu usaha aja. Nah, lalu usaha yang dijalankan oleh koperasi itu apakah ditentukan begitu, Pak? Ya. Jadi karena katanya banyak yang hanya simpan pinjam begitu, Pak. Ya. Jadi koperasi ini sebenarnya ada 5 jenis koperasi, salah satunya simpan pinjam. Nah, jadi kalau koperasi itu di ADART-nya itu memang awalnya simpan pinjam, maka dia hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Tapi kalau selain itu
mereka boleh memberikan list usahanya lebih dari satu, Bu. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Cuman di dalam ADART-nya itu ada jenis usaha pokok. Nah, usaha pokoknya apa, kemudian usaha pendampingnya apa. Nah, jadi kalau simpan pinjam tadi saya sampaikan tadi ini terfokus cuman simpan pinjam, tapi kalau koperasi produsen, konsumen, koperasi jasa ini boleh berbagai macam usaha. Tidak cukup satu, boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Kecuali simpan pinjam. Kalau simpan pinjam, usahanya cukup disimpan pinjam. Tapi kalau kita memilih jenis koperasi kita konsumen, produsen, jasa, ini boleh beberapa macam usaha. Oh begitu. Betul, Bu. Iya. Kalau misalnya ada simpan pinjam, kemudian ada juga penyediaan barang-barang. Mungkin itu jenis koperasinya produsen, Bu. Tergantung kita lihat nanti di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mereka memilih jenis koperasi mereka apa. Artinya ada tergantung 5, dari ADART mereka. Betul. Ya. Iya. Pada suatu ketika koperasi ini awal dibangun, misalnya di dalam ADART dia bergerak di bidang simpan pinjam. Seiring berjalan waktu, dia punya banyak keuntungan misalnya, kemudian adanya tuntutan dari masyarakat untuk membuka usaha lain. Ini harus merubah ADART atau bagaimana, Pak? Kalau usahanya dari awal itu sudah simpan pinjam, otomatis dia harus merubah ADART-nya, Bu. Oke. Iya. Lalu kalau untuk merubah ADART, Pak, apakah harus lapor ke dinas koperasi atau cukup dengan rapat anggota atau bagaimana prosedurnya? Jadi biasanya atau regulasinya seperti ini. Jadi mereka itu mengadakan rapat anggota atau rapat luar biasa untuk membahas usaha mereka. Nah, setelah mereka simpulkan hasil rapat, oh ternyata kita perlu pengembangan usaha ini, usaha ini. Ini dituangkan dalam berita acara hasil rapat mereka. Nah, kalau mereka ingin merubah status jenis koperasi mereka tadi, mereka harus mengajukan permohonan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Kami akan mencek di situ apa yang mereka usulkan, usaha apa yang akan mereka tambah. Nah, ini nanti akan direkomendasi oleh Bapak Kepala Dinas kita, kemudian ini disahkan di notaris, Bu. Iya. Penambahan jenis usaha tadi. Iya. Jadi ini disahkan oleh notaris. Setelah ada pengesahan dari notaris, mereka kembali ke kami lagi. Kami akan masukkan di aplikasi kami. Di sistem perkoperasian Indonesia kami ini akan kami laporkan langsung ke kementerian bahwa koperasi ini semula bergerak di simpan pinjam, sekarang berubah menjadi jenisnya koperasi produsen misalnya atau koperasi jasa lainnya. Nah, ini mekanismenya seperti itu, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan yang bertanya kemarin ya monitor di pagi hari ini. Iya, siap. Dan kalaupun misalnya belum mengerti ya Pak Toto, dibuka ruang untuk konsultasi nanti Pak ya. Silakan, Bu, di ke kantor kami atau bisa telepon ke kami juga. Oke, baik. Iya. Oke, Ibu mohon izin memotong sedikit. Okay. Tadi kan ada menyampaikan kita membuka ruang komunikasi ketika ada hal-hal yang dipertanyakan. Nah, ini bagian yang terkait, Bu, dengan salah satu rekan kita dari yaitu sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan. Beliau punya inovasi terkait dengan hal-hal yang berbau dengan komunikasi tersebut, Bu. Oh, begitu, ya, jadi ada semacam klinik komunikasi begitu. Artinya hal apapun bisa dibicarakan di klinik komunikasi. Mungkin satu-satunya SKPD yang punya klinik komunikasi itu hanya mungkin di Dinas Kopdak begitu. Kami punya ruang khusus, Bu, ruang tersendiri. Nah, mungkin bisa disampaikan. Ada ustadznya ya. Ada ustadznya. Ini sesuatu yang luar biasa. Siap Pak Kadis. Ya. Langsung, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Pak Setiawan. Ya, siap, Pak. Selamat pagi Pak Kadis. Semoga kita hari ini dengan ridho Allah dan kita semuanya diberikan keberkahan, kita menjalankan tugas kita masing-masing, kita dalam menjalankan tugas, kita semuanya meniatkan ibadah dan semoga apa yang kita kerjakan juga mendapatkan manfaatnya. Amin. Betulnya apa yang disampaikan Bapak
Kadis tadi, Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Syaranuddin, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan mulai tertanggal 24 Juli ini Bu telah di-launching oleh Pak Sekda tadi pagi. Di-launching terkait klinik aduan dan konsultasi. Klinik aduan dan konsultasi ini adalah kita di dinas menyiapkan suatu ruangan khusus bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut terkait pelayanan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Kenapa kita menyediakan klinik aduan dan konsultasi? Ini yang melatar belakangnya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan ini kan ada 3 bidang pelayanan, Ibu. Yang pertama adalah pelayanan di bidang pasar. Di situ terkait kita menyiapkan bagi para pedagang pasar, pemilik izin yang menempati los, kios, kita memberikan ruang tempat untuk berkonsultasi, berkomunikasi, bagaimana terkait pelayanan yang ada di bidang pasar. Kalau ada keluhan misalnya terkait profesionalisme aparat kita, terkait tarif retribusi pasar, yang kira-kira hal yang mengganjal begitu tolong sampaikan ke kita. Iya, dapat datang ke klinik ya. Saya menyampaikan ke klinik kita. Namanya klinik gitu ya. Memang agak unik ya. Ya, kliniknya artinya kita memberikan istilahnya penyelesaian, Ibu. Penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan. Oke. Ya. Terkait di bidang perkoperasian, kalau terkait ada semacam konsultasi atau ingin mendirikan koperasi, silakan datang ke Dinas Koperasi Usaha dan Perdagangan. Atau ingin mengembangkan usaha tadi ya? Ingin mengembangkan usaha, betul Ibu. Oke. Iya. Kemudian di bidang pasar, koperasi, perdagangan ya Pak satunya ya? Iya, satu di bidang perdagangan dan kemeteorologian. Apabila ini para pelaku usaha ingin melakukan tera ataupun tera ulang terhadap peralatan timbangnya, ada hal-hal yang misalnya kurang pas terkait pelayanan kita, silakan. Atau misalnya masyarakat ada yang rasa ada curiga gitu Pak ya. Ada nih timbangannya Pak Iwan di toko Pak Iwan itu gitu ya. Silakan sampaikan aduan-aduannya kepada kita. Oke. Terkait aduan tersebut ini kita ada jaminan untuk ini Bu, namanya privasinya. Makanya tadi katanya Pak Kadis ada ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Agar kita nih yang mengadili banyak leluasa gitu Pak ya, berbicara, menyampaikan unek-uneknya permasalahan terkait pelayanan di Dinas Koperasi Usaha Kecil. Bisa menyampaikan langsung. Kalau melalui istilahnya media sosial mungkin merasa tidak nyaman, ada yang lain membaca, silakan sampaikan langsung. Kalau kena undang-undang IT. Iya. Oke, seperti itu, luar biasa. Ya, saya ingat tahun kemarin itu kado terindah kita di Hari Koperasi adalah kita terbaik dalam tera kemarin Pak ya. Betul. Indonesia. Iya. Hari ini tahun ini ternyata kado terindah kita adalah klinik. Klinik ya. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan dengan keberadaan klinik aduan dan konsultasi ini memberikan kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Saya ke Pak Sarian dulu. Saya rasa ini Pak dengan klinik ini. Biasanya kalau klinik orang-orang asumsinya itu ke kesehatan, apakah di rumah sakit ataukah di puskesmas. Ini apa nih Pak yang menginspirasi sehingga ruang konsultasi itu juga disebut dengan klinik. Bukan center pengaduan. Bukan. Lalu apa yang menjadi sesuatu layanan andalan sehingga ketika keluar dari klinik itu kayaknya agak sehat gitu. Iya, silakan Pak. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Ini memang inovasi dari Pak Sekretaris. Oh begitu Pak. Jadi inovasi kemudian
dari Tapi rekan-rekan. pasti ada petunjuk dari kepala dinas juga ya Pak. Ya. Ya, iya. Berkat arahan beliau Ibu. Betul. Siapa dulu Dari ya? Siapa Oke. dulu kepala dinasnya? Ya, Dari ya. rekan bertiga ini kan masing-masing punya inovasi. Nah kemudian Pak Sekretaris ini inovasinya klinik tadi Bu. Jadi memang kita selalu berpikiran ketika berbicara tentang klinik itu menyangkut dengan kesehatan Iya, orang. betul. Kemudian bahkan ada yang namanya klinik kesehatan hewan Iya, kan betul, terkait betul. juga dengan masalah kesehatan begitu. Iya, betul. Makanya ketika seseorang menyampaikan hal-hal di klinik tempat kita itu bukan berarti mereka sedang sakit, bukan berarti demikian. Tetapi itu adalah ada sesuatu yang tidak pas gitu. Makanya sampaikan saja di klinik itu kita mencoba mempaskan sesuatu itu. Nah ini dimaksudkan juga dalam kaitan keterbukaan pelayanan publik. Artinya kita tidak punya niat sama sekali menutupi segala sesuatu. Dalam arti kata kalau ada yang perlu dikomunikasikan, komunikasikanlah dengan baik. Jangan sungkan Pak ya. Jangan sungkan. Jangan takut begitu. Jangan ya. takut. Kita siap melayani. Dan saya selalu mengingatkan kawan-kawan, pelayanan itu tidak hanya pada jam kerja, bahkan kita 1 kali 24 jam pun siap melayani begitu. Pak? Iya. Masya Konsep Allah. itu harus seperti itu. Seperti pasar itu kan nggak ada istilah jam-jaman tuh. Masalah kebersihan pasar misalnya 1 kali 24 jam harus bersih begitu. Nah itu yang namanya pelayanan. Nah sekarang kalau ada keluhan, agar tidak ada komunikasi yang putus, jangan sampai dibilang kami tidak memberikan pelayanan kepada warga masyarakat terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami, maka dibukalah klinik pelayanan tersebut. Nah itu harapan kita dan ini sesuatu terobosan yang luar biasa dan kami berani membuka diri begitu. Terkait dengan apa saja begitu. Oke. Sepanjang itu berkaitan dengan tupoksi Pak ya. Iya, Tupoksi, betul. ya. Jangan nanti datang ke klinik ternyata Pak Imin ini duitnya kurang. Nah itu bukan seperti itu. Iya. Misalnya datang Ini sakit nih, Pak Kepala Dinas mana nih? Kenapa? Iya. Berbicara misalnya dengan Pak Sekretaris, Iya. anak umpet butang tawa. Bukan seperti itu maksudnya. Iya. Kita memberikan pelayanan dalam kaitan tupoksi kita. Betul sekali ya. Seperti itu Bu. Iya, ini benar-benar sebuah sebuah inovasi yang unik ya Pak ya, unik sehingga lebih menarik perhatian bagi masyarakat kita begitu. Betul Ibu. Ini berani menerima tantangan. Iya. Berani menerima tantangan. Iya. Kenapa klinik? Ini ada filosofinya Ibu. Oke, apa tadi? Klinik. Kita ingin memberikan penyelesaian Ibu. Dengan lewat klinik ini kita memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Begitu. Iya. Artinya Pak Imin, masyarakat kita boleh datang beberapa kali begitu Pak ya? Boleh. Nah, misalnya silakan. sekali pulang kok tidak puas gitu ya. Datang lagi. Taruh apa? Datang aja rencananya. Ada pemiyakan malah. Emang kerjaan kita ya melayani kan? Iya betul. Nah ini luar biasa nih ya. Luar biasa, artinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan kita dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit membuka diri, membuka diri, bukan buka-bukaan semua, itu cagat aja lalu. Iya, baik, saya ke Pak Darwisata dulu, Pak. Sehubungan dengan Hari Koperasi, ya, kemudian kaitan dengan pasar kita, orang biasanya melihat pada koperasi, anggaplah misalnya koperasi yang menjual kebutuhan sehari-hari begitu Pak ya. Koperasi atau serba kah biasanya seperti itu. Nah, harga dari koperasi dengan harga pasar ini katanya Pak Ilun belum pernah membanding juga sih, tapi katanya kemarin ada yang masuk itu sangat berbeda. Nah, lalu bagaimana Pak pengaruh pasar dengan adanya koperasi kita ini Pak? Saya kira koperasi dengan pasar ini bisa berjalan seiring ya. Jadi terkait dengan harga itu memang di dalam dinamika di pasar itu harga biasanya memang agak kadang-kadang ada fluktuasinya. Iya. Tetapi antara koperasi dengan harga di pasar itu sebenarnya memang cenderung lebih murah di koperasi dalam kasus-kasus tertentu. Iya. Karena mereka kan di sana tidak profit motif kan.
Koperasi itu kan untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi nanti goalnya itu adalah mensejahterakan anggota. Jadi tidak terlalu mencari profit ya. Sementara di pasar-pasar tradisional itu pedagang kan mencari profit. Ya murni itu. Ya murni berdagang untuk mencari Keuntungan. profit, keuntungan. Tetapi pada dasarnya tidak juga terlalu jauh, tidak terlalu jomplang Bu harganya. Jadi bisa saja berjalan seiring antara pasar dengan koperasi itu. Nah, terkait dengan hari jadi hari koperasi ini, kami juga ingin menyampaikan nih pada hari ini bahwa setelah kita lakukan penertiban di tahun 2021 kemarin Bu, di tempat ini juga kemarin kita sosialisasi menyampaikan. Hari ini pun kami ingin menyampaikan sosialisasi Bu. Kalau tadi Pak Sekretaris kami itu ada inovasi berupa klinik konsultasi. Nah kami pasar itu ada juga melakukan inovasi berupa sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik Bu. Ya. Hal yang melatar belakangnya kemarin di kita ini pengelolaan pasar ini sampai hari ini untuk retribusinya kan masih berjalan secara manual. Nah, secara manual ini yang ditagih pakai karcis itu ya Pak? Yang ditagih pakai karcis langsung secara tunai oleh juru pungut. Betul. Nah, praktik ini bisa berdampak kepada yang pertama itu tidak akseleratif, kurang akseleratif karena pedagang atau wajib retribusi dalam membayar retribusi itu hanya menunggu kedatangan juru pungut. Tidak ada alternatif lain untuk membayar retribusi selain kepada juru pungut. Pada saat misalnya juru pungut datang, pedagangnya ada Pak? Tidak bisa bayar kan? Tidak bisa bayar, betul. Yang kedua yang melatar belakangnya adalah setelah dipungut oleh juru pungut, retribusi itu kan wajib disetorkan ke kas daerah, ke rekening kas umum daerah. Nah, ketentuan normatif menyebutkan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021, penyetoran itu sejak dipungut tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Ya, disetor oleh juru pungut kepada rekening kas umum daerah ke Bank Kalsel. Begitu. Nah, pada saat penyetoran secara tunai ini, itu kan memiliki potensi Bu, berpotensi untuk bisa hilang, bisa tercecer gitu Pak? Ya, berpotensi untuk bisa disalahgunakan kan? Bisa hilang, bisa terpakai dan sebagainya itu kan. Nah, itu berpotensi ya. Bisa telat juga setornya Pak? Bisa telat juga melebihi dari 1 kali 24 jam. Nah, potensi ini ya kan? Potensi tidak disetor tepat waktu ini itu kan menghambat penerimaan daerah kita atau tidak optimal jadinya dengan kedua hal ini. Nah, oleh karena itu atas latar belakang itu maka kami membuat satu inovasi tadi yaitu sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Nah, deskripsi inovasi ini pembayaran secara elektronik ini yang pertama itu dapat dilakukan melalui memanfaatkan fasilitas m-banking Bu. Pada Android. Nah, jadi wajib retribusi cukup buka HP atau buka Android, pilih di situ m-banking, pilih retribusi tanah laut, nanti ada fitur pembayaran di situ. Nah, masing-masing orang ini kami berikan ID pelanggan namanya. Jadi tinggal masukkan ID pelanggan itu tinggal dipencet, selesai. Dan dapat dibayar di rumah misalnya sedang minum kopi ya kan, santai misalnya di kebun itu bisa langsung melakukan masuk pembayaran ke rekening kas umum daerah. Jadi tidak ada lagi antara. Jadi pada saat dipencet pembayaran itu sudah masuk ke dalam rekening kas umum daerah. Nah, yang kedua tentu kami pun menyadari bahwa kesiapan pedagang kan itu tidak sama ya Bu ya. Iya betul. Nah, oleh karena itu ada alternatif kedua. Baluman Pak Yu lagi ya kalau pembayaran. Maksudnya untuk melaksanakan Android tadi, sistem pembayaran secara m-banking. Bisa saja kan belum punya HP, bisa juga kan masih gaptek dan sebagainya. Atau HP masih jadul. Oleh karena itu kami menyediakan yang kedua dalam pelaksanaan pembayaran secara elektronik itu yaitu setor tunai di kantor atau teller Bank Kalsel di seluruh Indonesia menggunakan ID pelanggan.
Oh. Nah, jadi mereka sendiri yang datang ke bank, membayar di kantor-kantor bank Kalsel di seluruh Indonesia. Dengan dibayar itu pun langsung terkonfirmasi dananya masuk ke dalam rekening kas daerah. Jadi tidak ada cash and carry lagi oleh pemungut kami. Sehingga kami harapkan dengan demikian maka timbul trust atau kepercayaan daripada pedagang. Tidak ada lagi jangan gitu tidak Pak ya. ada lagi apa namanya kekhawatiran ada dusta di antara kita. Iya, itu dia ya, Dharma Wisata ya. Betul. Demikian apa namanya inovasi yang kami buat dan kemarin juga kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang dan paguyuban pedagang kemarin hadir menyatakan mendukung pelaksanaan sistem pembayaran retribusi secara elektronik ini Bu. Nah itu sementara. Retribusi pasar ini apa aja Pak jenis-jenisnya Pak? Nah retribusi pasar ini berdasarkan Perda nomor 3 itu yang pertama itu adalah loss. Toko, kios, los, bak dan warung Bu, atau disingkat dengan Tokilo Bawang Bu. Wow. Toko, kios, los, bak dan warung, Tokilo Bawang, jadi 1 kilo bawang. Iya. Nah itu. Tetapi yang apa namanya selain yang berupa aset yang saya sebut Tokilo Bawang tadi, ada juga objek retribusi berupa pelataran. Pelataran itu artinya yang tidak ada atau tidak berbentuk toko, tidak berbentuk los, dan tidak berbentuk bak dan warung, tetapi ada space tanah yang masih kosong di dalam pasar yang memungkinkan kita tempatkan pedagang yang tidak mempunyai tempat di situ, namun tidak mengurangi estetika dan tidak mengganggu ketertiban. Nah itu. Tapi untuk yang pelataran ini itu tetap dipungut apa namanya retribusi secara langsung oleh juru pungut, karena sifat pedagang ini kan tidak tetap Bu, tidak permanen. Sehingga kita tidak bisa melakukan pemungutan retribusi secara elektronik tadi. Jadi itu tetap melalui juru pungut kami. Pak, retribusi ini apakah per hari, per minggu, per bulan, per tahun atau bagaimana? Untuk Tokilo Bawang itu ditarik setiap bulan Bu. Per bulan. Tetapi untuk pelataran per kali berjualan. Kalau dia berjualan kita pungut, kalau tidak berjualan dia tidak membayar retribusi. Demikian. Begitu ya. Pelataran tadi ya. Ya. Ini ada banyak inovasi. Iya, inovasi. Iya, agak-agak membahagiakan juga ini. Tadi yang disebut dengan pelataran tidak ada toko, tidak ada kios, tapi ada space ya Pak ya, space. Nah, apakah ini juga termasuk kita sering lihat ya di atas trotoar begitu ya? Iya Pak ya. Nah, untuk pedagang di pasar itu tidak diperkenankan Bu sesuai dengan Perda nomor 1 2021 tentang pengelolaan pasar untuk berdagang di tempat-tempat yang terlarang atau tidak diizinkan. Seperti trotoar, badan jalan, itu tidak dibenarkan Bu. Oleh karena itu maka kita tempatkan di pelataran tadi. Baik, tahan dulu Pak. Kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Iya, baik. Apa kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Bu. Ini kan ulun hendak petakun Bu lah seputaran. Dari siapa nih Bu? Ibu siapa? Kan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan. Ya. Dari Ibu Ani di Jilatan. Bu Ani Jilatan. Silakan Bu Ani. Ini kan Bu, kalau untuk penjualan di warung-warung yang eceran, itu kan biasanya kan kita menukar bensin kan, bensin, itu Pertalite, itu Pertamax, itu kan Bu lain-lain loh Bu takarannya tuh. Nah itu dari Dinas Koperasi itu adakah untuk kesamaan dalam penjualan gitu? Nah terkadang Bu lain-lain kita menukar minyak kendaraannya, tukar di sini pindah sedikit, tukar di suknya pindah terbanyak. Nah, jadi itu ada alat-alat pengukurnya tuh, nah sekira ibaratnya tuh sama lah antara nambuhan eceran nih. Jadi kadang-kadang di sini banyak, di sini sedikit. Mengatakannya warungnya di situ banyak. Anak ulun takut akan disampaikan lah istilahnya tuh kan tempulu ada bebuhan
dinas terkait. Iya, betul Bu Ani. Itu iya. aja pula. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Jilatan. Iya, ini betul ternyata Pak. Nah, masyarakat ternyata mengamati ini. Belum kadang-kadang ada mengamati, tapi mengamati botolnya Pak. Di situ botolnya bisa ganal aja, di sini botolnya ganal tapi rendah. Iya, di situ botolnya halus tapi tinggi. Nah, mungkin ada peneraan mungkin dari. Iya, mungkin ada apa upaya-upaya dari Dinas Koperasi. Silakan Pak. Mungkin bisa dijawab langsung Kabid Perdagangan. Oke, iya. Biar lebih jelas nanti mungkin saya tambahkan kalau ada sesuatu yang diperlukan. Iya, silakan Pak Daud. Ya, beliau adalah Kabid Perdagangan dan Kemetrologian. Nah, sekalian inovasinya apa gitu Pak. Oh iya, terima kasih. Izin Pak Kepala Dinas. Tadi ya mungkin menanggapi sedikit. Apa yang disampaikan. Jadi memang di dalam kegiatan kita itu memang tidak terlepas masalah dalam hal perdagangan maksudnya tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Di dalam hal ini kami di bidang perdagangan juga mempunyai salah satu tugas kita di dalam hal tera dan tera ulang. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi memang inilah menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang. Nah, jadi ini alhamdulillah Ibu tadi artinya sudah sadar bahwa tera dan tera ulang ini perlu gitu ya. Penting. Sangat perlu Saya kurang strepsiden. Iya. Nah, tentunya sudah kita ketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan tera ulang ini adalah untuk menstandarisasi alat ukur. Nah, jadi sebenarnya yang betul itu ya memang alat ukur yang memang digunakan, bukan misalnya botol atau apa itu sebenarnya tidak termasuk botol alat limos, ukur. ada botol jeruk, Nah, ini jadi penting sekali memang kita menginginkan kesadaran masyarakat untuk menera ulang alat-alat ukur yang. Nah, mungkin itu sedikit tambahan, sedikit tanggapan dari kami. Saya ingin tadi diminta Pak Kepala Dinas untuk menyampaikan inovasi. Kami juga ingin menyampaikan, ingin kontribusi juga di dalam hal pelayanan ya, yang tadi juga di awal disebutkan bahwa Dinas Koperasi ini ingin memberikan pelayanan yang prima gitu ya. Jadi kami di bidang melihat kondisi ternyata ya kalau kita melihat data dari kawan-kawan yang melaksanakan tera ulang di tahun 2022 yang lalu itu ternyata masih kecil alat-alat ukur yang di tera ulang. Nah, persentasenya masih kecil, jadi sekitar 50%. Melalui inovasi kami yang berjudul optimalisasi pelaksanaan pelayanan tera ulang melalui jemput bola alat ukur untuk tertib ukur atau disingkat dengan jempol terukur. Nah, ini tujuannya tentunya untuk juga memberikan kemudahan. Jadi dengan bentuk jemput bola ini kan supaya pedagang ataupun pemilik OTTP ini mempunyai kemudahan untuk menera ulang alat ukur yang dia miliki. Jadi tidak mesti harus datang ke kantor. Jadi kami dengan datang ke lokasi, kemudian memberikan informasi bahwa telah akan dilaksanakan tera, dan kalau perlu kami memang menjemput alat-alat ukur yang memang mendatangi paling tidak, atau memang kalau kondisinya misalnya di pasar itu dia atau pedagang itu hanya sendiri, bagaimana dia mengantar ke tempat atau ke titik pelaksanaan tera. Nah, sehingga kami petugas perlu mengambil atau membantu untuk menera alat yang mereka miliki. Jadi mereka tidak perlu mendatangi, tapi petugas yang ngambil. Yang datang. Kalau mereka juga terbatas alatnya, kita pinjami, Bu. Jadi ada persediaan kami untuk meminjami alat pengganti sementara. Oh, begitu. Iya. Jadi misalnya kalau ada alat, dia punya alat timbangan misalnya. Setelah di tera ternyata timbangan ini rusak begitu ya. Tapi belum duit Pak Enu. Kita maksudnya di dalam pelaksanaannya, Bu. Jadi kita pinjami, kita ganti dulu. Sementara yang punya pedagang tadi kita ambil untuk dilaksanakan
tera atau pengujian oleh petugas PRA maksudnya. Jadi tenang aja Bu Ani ya. Tadi ada bakalan jemput bola ya. Untuk peneraan ini ya. Supaya artinya ini tadi Pak Daud ini nanti akan termasuk juga kepada pedagang-pedagang eceran yang di pinggir jalan tuh Pak tadi lah, terutama tadi seperti yang disampaikan Bu Ani ini pedagang-pedagang BBM. Iya betul. Masuk nanti. Iya. Lalu ketika ukuran itu sudah ditera Pak Daud, adakah ciri atau apa gitu sehingga masyarakat ternyata sudah ditera gitu, atau pian ada stiker kah, atau pian pian warna apa gitu, bagaimana Pak? Ya memang betul ada yang namanya tera kan ada pertama yang paling penting itu adalah ada tanda tera sah gitu ya. Karena ada dua hal ya, kemungkinan ada tera batal atau sah gitu ya. Nah jadi kalau tera sah itu yang kita harapkan kan, artinya kondisi alatnya itu adalah istilahnya standar gitu. Nah, juga kami beri label. Ada stiker detail di mana tuh tiap tahun Bu berubah-ubah itu warna. Jadi supaya kita dengan melihat itu tahun kemarin sudah ditera atau itu misalnya wah ini tahun 2020 itu. Kita kan hafal warnanya. Jadi kita beri warna yang berbeda lah biasanya. Oke, baik kita tahan dulu Pak Daud, kita ke suara pendengar. Ya, suara pendengar selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Haryanto. Bu. Agak kecil suara pian tadi, nandulun. Pak Har, apa kabar Pak? Iya baik. Kopi dulu dong, kopi. Mas Iwan. Siap Pak. Oke nanti kirim. Oke ya, lanjut. Assalamualaikum Pak Sarian Nurdin. Waalaikumsalam ya Pak Iwan. Di Koperindak. Oke. Jadi gini, menindaklanjuti pertanyaan Bu Ani tadi yang dijelaskan itu. Akhir-akhir ini kan menjamur itu Pak, pomini ya, itu. Betul Pak. Nah pomini itu kan nggak mungkin dibawa ke kantor Discovery Indak untuk ditera kan gitu. Nah apakah ada tuh niatan untuk menera setiap pomini yang ada di tanah laut, karena kita kan nggak tahu, kata Bu Ani tadi kan berapa sih itunya. Yang kedua memang susah kalau kita, kemarin ulun pernah protes Bu sama pedagangnya. Jadi ulun ini sampai selitar lah, ulun banyak ada berjual belitar, ulun per botol. Oh iya betul. Nah bujur sedih. Jadi sebotolnya 12. Ya jadi sebotolnya ulun jual 12.000, ulun ini sampailah Bu seliter. Ulun banyak ada berjual belitar botol aja. Nah akadnya kan berbotol. Iya. Jadi itu aja. Jadi sampai di mana tindak lanjut Dinas Koperindak terkait maraknya pom-pom ini itu. Gitu aja. Oke. Masih. Baik, terima kasih Pak Har. Iya betul Pak. Nah ini memang muncul nih permasalahan kita. Memang ada pomini, pertamini ya. Hilang operasinya dari ini. Iya. Hilang operasinya hari ini. Pak, sama aja ini kan dalam rangka pelayanan. Oke, siap. Oke ya. Lalu kayak apa dengan yang menjual botol? Nah, berapa? Cukup plus liter. Kata Pak menjualnya botol. Nah, ini fenomena seperti ini. Pak Kadis langsung. Ya, terima kasih. Tadi Pak Harto ya? Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto di mana sih itu? Batu Ampar sih. Oh, di Batu Ampar ya. Tadi yang pertama Bu Ani di Jilatan kan? Siap. Ada kemiripan pertanyaan beliau berdua ini. Jadi memang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan ini salah satu tugasnya adalah melakukan tera ulang. Semua peralatan UTTP namanya, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya begitu. Nah ini ada kewenangan di Dinas Koperasi Perdagangan. Dan kapasitas kita itu dari 0 gram sampai 80.000 kilogram. Nah ini udah luar biasa Bu. Di Kalimantan Selatan ini hanya beberapa kabupaten kota yang mempunyai kewenangan itu. Sampai 80 ton kita bisa melakukan tera ulang. Tetapi yang menjadi persoalan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu berdua tadi, saya sudah bersurat ke Kementerian Perdagangan beberapa tahun yang lalu malah sebelum ada keluhan-keluhan gitu. Bahkan saya berkomunikasi langsung dengan pihak kemeteorologian di Bandung, ini boleh apa tidak kami melakukan tera ulang terhadap pom-pom mini yang ada, SPBU mini yang ada di kabupaten. Itu pada saat itu 2 tahun yang lalu itu udah mulai menjamur kan.
Nah ternyata itu tidak boleh, Bu. Kami tidak boleh melakukan tera-tera ulang karena keberadaan POM mini atau apa namanya SPBU mini gitu ya, yang ada itu, Bu, itu bukan sesuatu yang legal begitu oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan, itu dianggap bukan sesuatu yang legal. Kenapa itu dikatakan tidak resmi? Karena yang kita kenal hanya SPBU yang resmi begitu. Makanya yang kita tera ulang itu hanya di SPBU. Kemudian sekarang ada Pertasop kan. Nah Pertasop itu juga kan adalah perpanjangan tangan dari Pertamina. Itu kita bisa melakukan tera ulang di Pertasop. Artinya semua kegiatan takar menakar itu tadi, sepanjang dia legal, maka kita bisa melakukan tera. Tetapi bila tidak legal, maka itu kita tidak bisa melakukan tera. Nah pertanyaan saya, sepengetahuan saya belum ada satupun Pertamini itu yang mempunyai perizinan yang lengkap. Nah itu yang jadi permasalahannya. Jadi kalau sepanjang itu dianggap tidak memenuhi standar dari PT Pertamina, maka itu kita tidak bisa melakukan tera ulang. Nah tetapi terhadap semua SPBU, baik yang berada di jalan provinsi ataupun yang agak ke dalam, itu kita melakukan tera ulang. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu tadi yang dari Batu Ampar maupun dari Jilatan. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan di momen yang berbahagia ini, Bu, kita tahun ini juga benar-benar berbahagia terkait dengan tera ulang ini, karena Tanah Laut kembali insya Allah informasinya udah positif nih. Kita kembali ditetapkan sebagai daerah tertib ukur. Nah artinya kita kalau main bola tuh sudah 3 kali menang nih, hat-trick nih. Kita sudah kali yang ketiga hat-trick. Dan itu juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan dari kabupaten kota yang lain. Bahwa ada apa dengan Tanah Laut kok bisa berturut-turut gitu. Tetapi faktanya kita memang berturut-turut. Karena kita secara real melaksanakan kegiatan tera ulang, dan tadi disampaikan oleh Kabid Perdagangan, kita membangun sebuah inovasi. Kita tidak menunggu lagi, tetapi kita jemput bola. Kita datangi ke tempat-tempat, misalnya di ruko-ruko yang tidak mungkin membawa alat timbangan mereka. Itu kita yang datang begitu. Kita datang. Termasuk ke pasar-pasar, kita yang datangi ke lapak-lapak. Kalau mereka cuma punya satu alat timbang, maka kita tera, kita pinjam dulu kalau ada kerusakan, dan kita titipkan punya kita di sana. Nah jadi itu bagian dari inovasi kita, dan nampaknya memang kita dianggap baik lah. Saya pikir bukan dianggap baik, memang baik begitu kalau versi dari Kementerian Perdagangan. Mungkin seperti itu, Bu. Hal-hal yang positif lah terkait dengan timbang menimbang, ukur mengukur, takar menakar ini. Tapi terkait dengan yang Ibu Ani Jilatan dan Pak Haryanto tadi, seperti itu kelemahannya, kita tidak bisa melakukan tera ulang terhadap POM mini itu ya, Pertamina itu, karena itu tidak resmi begitu, tidak resmi diadakan oleh pemerintah. Nah itu persoalannya. Jadi itu harap maklum, tinggal pian aja situ lihat-lihat yang mana pina banyak timbang liter berelaan aja atau berelaan aja gitu. Nah itu perlu saya sampaikan juga di kesempatan kita yang baik ini. Agar masyarakat kita paham, Pak ya. Iya, agar masyarakat kita paham. Jangan sampai nanti misalnya ada dilihatikah oleh Bang Koperindak seperti itu. Semalam menukar 300.000 di sini pindah hibak. Ini garisnya bukan. Kalau dia belinya di SPBU, dia klaim, dia masuk ke kliniknya Pak Sekretaris tadi, dia klaim ke sana, kita akan tindak lanjuti gitu. Betul sekali. Nah, lalu tadi Pak satu lagi, dengan berjualan tadi kan ada pakai takaran, pakai botol, pakai ini kayak apa nih Pak? Nah seperti itu kan. Tidak resmi, Bu. Kita tuh ada ranah-ranah tersendiri ini. Kalau sudah menyangkut seperti itu, menyangkut ketertiban itu. Jadi apakah botol ini juga termasuk alat ukur, bukan kan? Bukan. Makanya juga terkait ketertiban, keamanan. Nah kalau sudah dibotol-botolkan itu kan bahan bakar yang gampang terbakar dan mudah meledak begitu. Nah itu terkait keamanan. Mungkin standarnya itu penertiban ya Satpol PP. Saya pikir seperti itu arahnya. Tapi yang juga menjadi persoalan adalah kadang-kadang kami berpikir dari aspek kemanusiaan. Orang hendak berjualan, bercari usaha kan.
Nggih, artinya kadang-kadang pada bagian itu kita tergelitik, kita kada bisa memberi duit barang membiarkan walaupun inya legal gitu. Ya walaupun inya ilegal gitu, tapi ya kita kadang-kadang diam aja seperti itu. Mungkin itu Ibu. Oke, baik. Ada juga nih Pak pertanyaan juga berkaitan dengan itu tadi ya, yang jual BBM bebotol-botol atau beteng tapi tanknya kada hibak. Nah itu tadi sama itu. Iya. Nah itu kada kawa diukur katanya. Nah lalu juga Pak berkait juga di pasar biasanya ada dijual gula sudah bebungkus. Nah ini kayak apa Pak kepastian ukurannya itu? Nah kalau gula yang sudah bebungkus, gula gelapung atau apa gitu yang sudah dibungkus, utamanya di pasar Plehari, di pasar Menuntung Berseri, ya. Nah itu kita ada punya pos alat ukur tersendiri. Jadi rasa kada percaya, lawan timbangan pedagang, silahkan datang ke pos ukur ulang itu, timbang sendiri di sana. Nah ini bagian inovasi kita tahun kemarin ini, timbang di sana sendiri. Apabila dirasa kurang, komplain ke pedagangnya. Jadi itu udah kita siapkan 2 unit di sana. Pun, ya di depan Los Sayur 1 di arah ke pasar ikan ya, di pasar ikan 1. Jadi silahkan kalau Anda beli 1 kilo artinya itu 1000 gram kan? 1000 gram ya ukur aja di situ. Kalau yang muncul angka cuman 900 gram, artinya Anda dijuali cuman 9 on gitu, bukan 1000 gram, bukan 1 kilo. Anda komplain aja ke sana. Makanya kita membangun kepercayaan itu secara tidak langsung, pedagang akan menjaga alat ukurnya, alat timbangnya itu karena ada pembanding yang kita sediakan begitu. Betul. Nah, itu silahkan dimanfaatkan di sana. Jadi kalau gula misalnya sudah dibungkus, kemudian tepung sudah dibungkus dan dibungkusnya itu ketika kita bertransaksi itu dikatakan ini 1 kilogram, tapi rasa kada percaya datangi alat ukur kami tadi, timbang di sana. Kalau kada percaya komplain aja ke pedagangnya. Dan ini bagian kita membangun kepercayaan masyarakat dan membangun pemikiran kepada para pedagang agar berjualan itu sesuai dengan tuntunan pemerintah maupun tuntunan agama tentunya. Karena urusan takar menakar, timbang menimbang ini sampai ke akhirat urusannya. Itu bagian yang penting begitu dan menjadi tanggung jawab kami. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi bagi para pembeli yang mungkin agak ragu-ragu ya, dengan silakan tadi sampaikan oleh Pak Kadis itu ada ukuran yang jadi bisa pembanding Pak ya, ada pembanding. Ukur. Lain halnya misalnya kalau kita bertransaksi perbungkus Pak ya. Iya, perbungkus kayak tadi per botol gitu ya. Kadang aku udah beli tar juga aja aku botol. Nah, sama itu juga. Baik. Silakan, masih ada suara pendengar melalui chatting. Karena botol sembako. Iya. Nih rame nih. Akhirnya hari koperasinya pindah. Iya. Tapi ada koperasinya nih Pak. Ada koperasinya. Ya silakan. Assalamualaikum. Run Saidi di Batu Ampar lagi nih. Antennya arah Batu Ampar bisa nih. Iya. Kalau sebuah koperasi itu untuk memulai mendirikannya, bisa lah Pak menyodorkan proposal bantuan atau hibah dari pemerintah. Ada hehehe. Aku mungkin langsung pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya, langsung. Itu satu Bu ya. Yang kedua, pagi Pak, Tampuluh ada buan kopdak. Nah Pak, sebuah saran aja nih Pak, mungkin untuk daerah pedalaman supaya jangan diizinkan Alfamart atau retail mungkin ya. Yang saya sebutkan berada Pak, kalau mematikan usaha acil ini bawarongan Pak terima kasih. Itu 2 ya. Ada 3 nih Pak, langsung aja mungkin ya. Ada Umi di Gunung Makmur. Saran haji Pak, saran lagi nih. Kalau menggelar pasar murah, stoknya dibanyaki Pak, biar kada kehabisan yang lain. Gitu aja Pak. Berarti mantap pasar murahnya. Pasar murahnya. Stoknya dibanyaki aja Pak. Itu aja Pak. Bisa langsung ditanggapi. Silakan Pak Totom dulu terkait koperasi tadi Pak. Iya, Misalnya ya, bantuan hibah ya Pak pemerintah. Untuk awal mendirikan kita namanya. Atau ada pendapat lagi Bu? Oh begitu. Kita ke penelpon lagi. Iya. Silakan. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai handset tadi Bunda, jadi juga cara jelas suaranya nah. Oh begitu, oke. Bu Arma silakan. Pakai radio di HP aja. Oh begitu, oke. Alhamdulillah ketinggalan datang sekolah tadi. Oh iya. Oke. Gimana?
Ya kayaknya bujur pulang dari Mas Iwan tadi. Nah, pasar murah tuh dibanyakan stoknya. Ulun gue urang betakun. Itu juga iya sekalinya iya. Oke. Biasanya pasar murah ada itu, ada ini sekali tuh. Bunda, wah selesai deh. Nah, betul selesai. Nah, Pak banyak stok. Iya, coba siangan datang. Kayak apa kadang-kadang siangan jauh jaraknya ke Pelai Hari lawan Kambungan kayak apa? Nah, iya betul. Oke. Jadi kepingin mana pasar murah tuh diadakan yang supaya banyak stokannya kayak itu nah. Supaya di Ambungan ada kalau nih. Mana ada masih gana. Nah, ada kan Pak. Iya. Bapak, ada kan di Ambungan Bapak. Oke, baik Bu Arma. Oke. Makasih banyak Mas Iwan, Bunda, sama Bapak-bapak. Salam sehat, selalu penuh semangat ya semuanya. Amin. Makasih banyak Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Iya. Pak Totom dulu nih koperasi Pak. Bantuan hibah dari pemerintah awal membuka koperasi. Ya, jadi terima kasih tadi kepada Pak Saidi di Batu Ampar. Iya. PTA Batu Ampar. Batam. Jadi terkait koperasi Pak. Jadi koperasi ini sebenarnya kan timbulnya ini kan dari kita sendiri Pak ya. Artinya sekelompok orang yang ingin melakukan kegiatan usaha bersama. Mereka membentuk satu wadah yang namanya koperasi. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan hibah menghibah. Makanya dalam hal ini makanya dalam hal ini perlu kami tekankan juga kepada kelompok masyarakat yang ingin membentuk satu koperasi. Ini tolong dicermati lagi lah, artinya kita renungkan lagi apakah kegiatan yang akan kita laksanakan ini memang akan memberikan dampak yang positif bagi kelompok masyarakat itu atau tidak. Karena kami mohon maaf, setiap kali ada kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi ini akan kami tanyain dulu usahanya apa. Kalau usahanya cuma ingin mengharapkan hibah, nah ini mohon maaf sekali. Tujuan kita berkoperasi tidak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dengan mendirikannya koperasi ini tidak ada sangkut pautnya untuk kita mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Jadi mendirikan koperasi tidak ada Pak Totom. Permodalan gitu Pak. Permodalan penambahan modal itu kalau untuk permodalan pun kita pinjaman Bu. Pinjaman lunak ya. Cuman memang ada program-program dari pemerintah yang sifatnya memberikan mungkin bantuan untuk kegiatan usaha koperasi, tapi itu nanti Bu. Nanti setelah koperasi itu dipandang berjalan bagus, usahanya sudah bagus, mungkin nanti dari segi apanya nanti pemerintah daerah akan hadir di sana ataupun pemerintah pusat. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah menghibah ini ini sudah image yang salah tentang koperasi. Nah, jadi mohon izin Pak Saidi, pengertian koperasi itu tidak seperti itu. Jadi koperasi ini kita bangun dengan niat kita untuk melakukan kegiatan usaha bersama yang dinaungi oleh namanya koperasi. Sehingga permodalan awal itu diharapkan dari permodalan bersama. Iya, Bu. Jadi yang di dalam koperasi itu dari kita yang bersepakat tadi. Betul. Jadi satu koperasi itu ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, jadi sumber modal usahanya itu dari sana, Pak. Jadi ada simpanan pokok, ini setiap kita satu kali dalam masuk menjadi anggota koperasi itu kita diminta untuk memberikan bantuan modal atau simpanan pokoknya berapa. Kemudian simpanan wajib itu iuran yang kita bayar setiap bulan. Nah, ini berdasarkan hasil kesepakatan anggotanya sendiri. Nah, itulah yang akan digunakan untuk modal dalam usaha koperasi sendiri. Atau misalkan dari keberadaannya itu misalkan dipandang bagus, mungkin ada investor di sana yang ingin menanamkan modal. Nah, ini bisa mereka memberikan investasi di sana untuk pengembangan usaha koperasi itu sendiri. Jadi yang utama itu modalnya berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sendiri, Bu. Iya, seperti itu ya. Nanti ketika mungkin sudah berkembang, sudah berjalan dengan baik administrasinya dan sebagainya, dan memang memberikan dampak yang sesuai dengan yang diharapkan, mungkin
bisa mungkin nanti ya Pak ya. Insya Allah Bu, nanti dari melalui program-program pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini mungkin bisa masuk ke sana lah. Ya, mungkin saya ingin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Saidi ya. Ya. Nah, artinya seperti itulah secara normatif apa yang disampaikan oleh Pak Totom tadi, Kabid Koperasi. Artinya koperasi itu seharusnya berprestasi dulu Pak, berprestasi dulu baru kita berbicara tentang investasi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah. Nah, contoh tadi kan arahnya ini ke hibah nih, hibah seperti itu nih. Kalau secara real kita di tahun 2022 sampai 2023 itu sedang melakukan proses yang sangat ketat terkait dengan rencana pembangunan pabrik karet. Jadi bahan olahan karet bokar. Itu ada di Makmur ya, bukan di Batu Ampar ya. Nah, jadi koperasi bokar ini kita anggap koperasi yang baik begitu. Dengan kita menggunakan ukuran koperasi karet ini, koperasi bokar ini dalam 1 tahun dia memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat melalui pajak itu 4 miliar dari transaksi penjualan karet. Nah, kami melihat ini adalah potensi yang baik begitu. Makanya saya kemarin 2022 itu melakukan presentasi di Bappenas. Kemudian di Kementerian Koperasi juga saya melakukan presentasi. Ayolah, ini bisa disupport dong dengan bantuan dana APBN. Nah, makanya dengan dana APBN tahun ini kita akan bisa realisasikan pembangunan pabrik karet, pengolahan karet di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai yang kami kira cukup spektakuler dengan besaran 21 miliar 400 juta lebih. Nah, ini oleh pemerintah pusat ini dianggap bantuan paling besar di tahun 2023 untuk koperasi. Nah, artinya hal seperti inilah dilakukan dulu. Nah, kemudian di dalam pembangunan itu yang melaksanakan nanti tentunya oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, tetapi ujungnya ini operasionalnya kan di koperasi nih. Dan seluruh investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu pun ujungnya itu akan dihibahkan ke koperasi yang bersangkutan. Nah, artinya tunjukkan dulu sesuatu yang positif. Kami dari Diskopdak tentunya kalau saya masih jadi kepala dinasnya itu akan selalu mengevaluasi. Mengevaluasi ini sesuatu yang bisa kita dorong untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Kemudian bagian terpenting koperasi bokar ini adalah kita mengupayakan kendali transaksi karet itu ada di tangan para petani itu sendiri melalui koperasi itu. Sehingga tidak ada intervensi dari oligarki dengan kepentingan mereka sendiri. Tetapi kalau mereka bisa dihimpun di dalam sebuah koperasi, maka kalaupun ada keuntungan maka itu akan kembali dalam sisa hasil usaha pada tahun yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang kita usahakan dan kami kira ini satu terobosan besar karena di seluruh Indonesia itu hanya ada 8 kabupaten kota dan salah satunya yang mendapatkan kucuran dana paling besar itu di Tanah Laut. Jadi ini sesuatu yang sangat seluruh positif. Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia Bu. Hanya 8 Pak ya? Hanya 8. Dan kita paling besar itu. Yang lain tuh dapat 4, dapat 6, dapat 8, kita bom 21,4. Alhamdulillah sesuatu yang baiklah kami kira untuk kemajuan daerah. Luar biasa. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa ketika koperasi ini pertama kali berdiri itu harus diawali dari modal bersama, dari modal bersama. Dan setelah itu jika ada prestasi-prestasi atau kemajuan-kemajuan, pemerintah nanti akan siap untuk membackup. Dan kami kira nanti akan kami kira ini juga Bu Nelly, Pak Iwan, ini juga nanti bagian kado dari Hari Jadi Kabupaten karena pabrik karet ini insya Allah selesai dalam tahun ini juga di bulan Desember begitu. Artinya sesuatu yang sangat positif, penting buat pemerintah daerah, penting buat masyarakat, penting bagi para petani karet kita. Betul. Ini sesuatu yang luar biasa. Memberikan dampak yang sangat luas Pak ya. Iya, betul. Bukan hanya anggota koperasi bokar tadi, tapi masyarakat Tanah Laut tercinta. Betul, Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik, dapat dipahami. Yang kedua tadi tentang kalau saya menyebutnya itu toko modern Pak. Retail. Nah, retail atau toko modern ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan itu
kita memberikan rekomendasi, tetapi atas dasar survei lapangan yang dilakukan oleh tim kajian. Nah, jadi tim kajian ini terdiri dari beberapa satuan kerja pemerintah daerah. Jadi mereka lah yang mengkaji. Setelah itu tim ini berkesimpulan, di sini masih bisa diberikan slot untuk pembangunan Alfamart atau Indomaret atau toko modern lainnya. Maka kita tinggal melegalisasi lah. Artinya hasil pertimbangan tim udah saya merekomendasi seperti itu. Nah, makanya bukan serta-merta kekuasaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, Pak, tidak, ya? Tapi ada tim yang ada tim ini kan dari PTSP, PTSP, lingkungan hidup, kemudian dari Dinas Perhubungan, bagian perekonomian. Banyak tim itu. Kalau tidak keliru ada 10 tim ya. Kurang lebih 10 begitu. Nah, tim inilah yang mempertimbangkan, sehingga kami tinggal melihat nih rekomendasinya seperti apa. Kalau mereka ya kita mensupport seperti itu. Makanya hal ini nanti disampaikan oleh Kabid Perdagangan ke tim, ketat-ketat lah melakukan seleksi di satu tempat itu, Pak, ya, sehingga tidak merugikan Acil tadi, Pak. Acil. Saya kadang-kadang juga berpikir kasihan lah sebenarnya kita kalau berpikir ke arah sana, tetapi saya juga terbentur dengan persoalan ini tim loh gitu. Bukan saya memutuskan, saya melegalkan apa yang menjadi keputusan mereka gitu kan. Betul. Nah, ini hal yang kadang-kadang berkonflik dengan batin kita begitu. Itu sekalian Bu ya, saya juga menjawab terkait dengan pasar murah tadi. Mungkin ibu-ibu tadi agak kesiangan datang gitu. Tapi memang pasar murah selama beberapa tahun terakhir ini dan di dalam sejarah Kabupaten Tanah Laut mungkin pasar murah yang paling sering dilakukan ketika kami bertugas di sini, Bu. Dan hasilnya laris manis, Pak, ya? Hasilnya luar biasa laris manis. Jadi satu tahun tuh kadang sampai 42 kali kita kegiatan, bahkan lebih. Satu minggu kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang setiap ada kegiatan menunggal tuntong pandang kami selalu ikut di sana, berkontribusi di sana. Dan satu hal yang paling penting adalah ketika kami membuka atau menggelar pasar murah di sana, kami meyakini bahwa harga barang yang kami jual memang lebih murah dari harga di pasar. Tahu itu, Pak. Tahu. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan, kalau Anda berjualan sama dengan harga di pasar, kedusa berjualan di sana gitu. Bisa aja orang nukar di pasar. Makanya diyakini paling tidak satu harga itu, satu item tuh Rp3.000 atau Rp2.000 selisihnya. Kali banyak. Kali banyak kan. Pasti banyak jadinya. Nah, jadi banyak gitu. Nah, seperti itu, Bu. Dan stok ini kami akan selalu berusaha menambah gitu. Ada ini Kak, Pak? Ada sudah target gitu. Setiap kali di pasar kita mengeluarkan stok sekian gitu. Nah, jadi ini juga saya mohon izin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya utamanya terkait dengan pasar murah ini. Kami di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tanah Laut itu tidak diberikan slot untuk berbelanja barang. Yang ada itu di DPA itu hanya untuk sewa tenda, sewa kursi, sewa meja, plus uang kebersihan. Nah, jadi pertanyaan kan, ini duitnya mantan mana nih? Iya, betul. Misalnya nukar baras, nukar gula, nukar minyak. Nah, supaya tahu aja, itu duit berkumpulan di kantor. Jadi itu. Nah, di samping ada uang kita sendiri, istilahnya uang talangan aja sebenarnya, bukan karena itu kan sementara bertransaksi. Tetapi ketika kita berbelanja di Bulog, itu mereka tidak mengeluarkan barang kalau tidak ada uangnya. Makanya beli 100 bayar 100, itu kan ada urusan gitu. Kalau Bang kena misalnya ada bendahara transfer. Enggak ada seperti itu. Pak Imin mentransfer gitu enggak? Iya, enggak Pak. Enggak, Bu. Gitu. Jadi kemudian sisi yang lain kami menggandeng dengan itu tadi, dengan retail modern tadi. Ayo kita jualan sama-sama gitu. Jualan mereka di sana. Kemudian UMKM, ayo kita jualan di sana, pasar murah. Gandeng mereka. Nah, seperti itu polanya. Nah, jadi setiap kali berjualan kita ada sedikit dana talangan, makanya stoknya itu kami kira
agak terbatas gitu ya Pak? Terbatas, tetapi kami selalu mengupayakan. Cepat-cepatan nih. Iya. Namun satu prinsip yang paling penting, kami tidak mencari keuntungan di sana. Artinya duit tebulik aja, alhamdulillah gitu. Tetapi pengalaman yang ada kita bisa tidak. Bisa tebulik. Nah, kita tidak pernah. Hampir tidak pernah mendapat. Resiko makades nih bilang tebuliknya ya. Tidak mendapat keuntungan ya, tapi kadang-kadang tekor begitu, tapi itulah bagian dari seninya kita sebagai kepala dinas. Iya. Mungkin seperti itu. Keuntungan di akhirat, Pak. Biar kita terima di akhirat. Iya, betul. Jadi biar dia mengerti. Iya. Nah, tadi ada permintaan juga, selain daripada stoknya diperbanyak, macamnya juga diperbanyak. Ini menjadi bahan pemikiran, Pak. Iya, betul. Ini tinggal supaya sekaligus ya, Pak. Ini tinggal kita gandeng lagi lebih banyak, kira-kira vendor mana yang mau bergabung dengan kita. Nah, ini membuka peluang usaha berarti nih? Iya. Nah, kemudian kami berikhtiar setiap event yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini selalu kita melakukan kegiatan pasar murah. Kita menggandeng UMKM kita. Jadi event itu lebih kelihatan meriah. Para pedagang kita juga bisa melakukan transaksi di sana. Jadi sama-sama untung lah. Nah, tinggal kadang kita bantu tendanya tadi, kursi, meja seperti itu. Dan terakhir kerukunan warga Murakata di Pertasi Kencana kan baru hari kemarin, hari Minggu ya. Minggu. Nah, itu juga sangat meriah karena ada UMKM kita. Prinsipnya adalah ketika terjadi kumpulan orang banyak, ada crowd atau kerumunan, diyakini di acara itu ujung-ujungnya orang lapar. Nah, makanya ulun gandeng tuh, ayo ke kawanan berjual pentol gitu, ayo kawanan berjual bakso, berjualan di sana. Karena habis yang cuap-cuap di sini Panderan, ujungnya kan kena mencari pentol, mencari bakso. Perputarannya Pak ya? Iya, perputarannya gitu. Nah, seperti itu kami selalu memberikan ruang buat kawan-kawan UMKM untuk berjualan, karena UMKM adalah bagian dari yang kami bina di Skopdak itu. Mungkin seperti itu. Oke, Pak, misalnya nih Pak, ada vendor, ada UMKM kita misalnya, atau ada investor yang ingin ikut di dalam kegiatan pasar murah. Ini prosedurnya nanti bertanyanya ke Disperindak atau bagaimana Pak? Ya, bisa bertanyanya lewat wadah sidin Pak Imin tadi, ke klinik tadi, atau langsung ke bidang perdagangan. Jadi sederhana sekali. Artinya pian misalnya ada duit, anggap sederhana, anggaplah aku ada duit 500, nah aku hendak membantu pasar murah. Nah, itu bisa Bu. Nanti kita beli gula misalnya 12.000 misalnya nih, 12.000. Karena ulun subsidi dengan duit pian yang 500 tadi, lalu kita jual jadi 10.000. Nah, duit pian itu kan kita berikan subsidi 2.000 gasan orang gitu. Nah, itu kan ikut berjualan tuh. Artinya seperti itu, memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada sisi yang lain, insya Allah itu jadi amal kebaikan buat kita. Jadi sederhana sekali. Kadang saya cuma nyumbang ya 200-300 ribu, tapi bisa kita mengurangi harga begitu. Nah, seperti itulah strategi yang kami lakukan. Makanya laris manis. Iya. Laris manis. Nah, ini juga kita membuka peluang juga Pak ya untuk vendor atau untuk investor yang mungkin kalau selama ini kan misalnya ada gula, teh, kopi apa gitu ya, nah yang belum mungkin ada bawang merah, bawang putih. Nah, siapa nih yang mau misalnya ikut lapak bawang merah, bawang putih gitu Pak ya? Iya, betul. Invest di situ. Iya. Bapak dulu habisnya tuh. Nah, iya kan? Mungkin seperti itu lebih baik lah. Kami selalu menggandeng perusahaan-perusahaan gitu kan. Termasuk investor-investor perorangan, perorangan gitu Pak ya? juga nggak masalah. Nggak masalah. Atau misalnya dilihat nih di pasar murah nih pedagang iwak kedada Pak, ayo kita. Boleh, nggak masalah. Jar Ibu Arman tadi kan supaya sekaligus Pak. Nah, contoh kemarin ketika hari memperingati Hari Koperasi di TMMD itu kita memberikan subsidi Bu. Nah, itu dari kawan-kawan koperasi itu kan ada, kita minta bantuan sumbangan, kumpulan duitnya dapat, lalu kita subsidikan ke barang-barang yang kita jual. Jadi harganya jauh turun karena disubsidi dari bantuan itu. Walaupun tidak terlalu besar, tapi sangat berarti, sangat berarti begitu bagi masyarakat. Ibu-ibu ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak gini bisa juga itu menawar selisih 1.000 itu bisa bolak-balik berapa kali itu. Iya, bukan masalah harganya Pak, tetapi ada kepuasan batin. Kepuasan berjuang. Iya, kepuasan tersendiri. Oke, satu saya ingin masih menanyakan ke Pak Daud. Tadi tentang
takaran timbangan yang tadi kada di tera tapi yang per botolan sudah perbungkus per apa begitu. Nah ini kedepannya kita bagaimana Pak untuk meyakinkan masyarakat kita nih bahwa mereka membeli per botol itu sah-sah saja gitu, atau mereka yang menjual gula sudah betimbang ternyata timbangannya kurang, aku kada berjual betimbang jadinya aku berjual bungkus. Ini kayak apa nih Pak Daud? Upaya kita ke depannya Pak? Iya, tentunya kita salah satu upaya juga memberikan pemahaman kepada baik produsen maupun konsumen ya. Yeah. Pemahaman itu dalam bentuk mungkin ya kita bisa mengupayakan sosialisasi peraturan-peraturan. Jadi yang misalnya ada terkait apa sih yang termasuk alat ukur, takar, timbang dan sebagainya. Apakah misalnya botol-botol termasuk alat ukur? Ya tentunya di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu ya tidak ada gitu. Nah seperti itu kita memberikan edukasi melalui sosialisasi. Nah kemudian ya tadi terkait untuk keabsahan ataupun standar alat tadi ya tetap kita melaksanakan juga. Ini kita di dalam rangkaian kegiatan inovasi saya ini juga saya membuat edaran Bu ya, Bu Nerina. Ada edaran Bupati terkait himbauan melaksanakan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Nah, jadi ini juga merupakan upaya kita untuk menyadarkan kepada para pedagang ya dengan menggunakan alat yang benar gitu ya. Ya tadi ya dikatakan kalau memang sudah biasa seperti itu ya memang ya begitulah. Tetapi ada upaya kita upaya untuk dulu mengedukasi masyarakat. Dan satu mungkin nanti akadnya jangan juallah sekilo aja jual sebungkus atau jual seadanya gitu ya. Seperti itu aja ya. Jadi agar masyarakat kita lebih jeli begitu. Nah, dengan membeli atau menukar kepada yang memang kita percaya gitu ya, ukurannya, timbangannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, Oke. Kita juna lewat nih, Pak. Iya, juna lewat sekali kita ya. Karena nih banyak sekali hal yang. Iya, sebenarnya saya sangat tertarik Bu kalau kita live seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah bagian kita memberikan pelayanan, kita bisa menjelaskan langsung. Iya. Tetapi itu tadi kita punya klinik sekarang. Jadi silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar di Radio Tuntung Pandang ini datang saja ke kantor kami. Kantor kami itu welcome sekali terhadap tamu-tamu begitu. Tidak ada persoalan. Saya sendiri pun kapan saja mau ditemui bisa. Oh begitu Pak. Siap. Biasanya Pak Kadis tuh sibuk Pak. Makanya saya mengusahakan kalau kebetulan tidak sibuk saya siap begitu. Begitu. Insya Allah kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Kita punya komitmen yang kuat. Kita dibayar pemerintah daerah. Nih mohon maaf ya saya menyampaikan. Kita diberi gaji, diberi tunjangannya memang seperti itu fungsinya. Luar biasa. Makanya biar gaji tunjangan kita itu halal ya. Kerjalah dengan maksimal gitu. Berikan sesuatu buat daerah ini. Bukan cuma bisa menggerogoti daerah begitu, minta gajinya tinggi, tunjangan tinggi tapi kerjanya minim begitu. Jangan seperti itu. Asal melaksanakan tugas gitu Pak ya. Iya, asal jangan tetapi ya mohon maaf sekali lagi ini setiap orang tentunya berbeda karakter seperti itu. Tapi kalau saya seperti itu prinsipnya. Sekali luar biasa ya. Sebenarnya seru sekali, banyak sekali lagi yang ingin kita perbincangkan. Tetapi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan itu sudah membuka klinik bagi sahabat Tuntung Pandang FM, para pendengar setia dimanapun Anda berada yang masih memiliki unek-unek untuk bertanya ya, silahkan datang ke klinik aduan klinik aduan di Tanah Laut Diskopdak ya. Nanti makanya itu kliniknya nih andakannya di Diskopdak ya, jadi jangan ke klinik Puskesmas ya, situ seperti itu. Aduan dan konsultasi. Nah, seperti itu. Ada pelangnya ya Pak Paimin ya? Ada pelangnya. Masuk aja. Lalu Pak Paimin satu lagi untuk mereka yang mungkin tidak bisa datang atau apa begitu, ada nomor telepon nggak Pak yang bisa dihubungi atau mungkin sekedar ingin bertanya dulu begitu, bagaimana Pak? Silahkan bagi para pendengar radio Tuntung Pandang FM. Bisa menghubungi nomor kami atau langsung ke nomor saya juga boleh.
Ya, boleh Pak? Boleh, silakan. Nggak terganggu. Ini salah satu dari pelayanan. Iya, seperti yang Pak Kepala Dinas tadi ya. Dan sekali luar biasa. Kepala Dinas sudah terdidik ya. Bapak nggak menyambat tadi ya. Oke. Iya. Kalau nomor telepon boleh saya sampaikan. 0512 21003. Atau ke nomor pribadi saya juga boleh. 0812 8 4 kali 060. 060. Ya, silakan para pendengar radio Tuntung Pandang FM, silakan berkonsultasi atau menyampaikan aduan terkait pelayan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan atau permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Ya, kalau masalah yang pribadi jangan ya. Terkait perdagangan, terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Iya, betul. Oke. Iya, betul. Silakan. Iya, betul sekali. Oke, saya ulang sekali lagi ya untuk telepon manual di 05 12 21 003. Oke. Untuk di nomor handphone 0812 8444 4060. Ya. Iya, oke. Baik para pendengar, sebenarnya kita masih berada di seru-serunya gitu ya. Tapi karena kata orang memang waktu yang membatasi kita. Iya, tapi saya masih tetap ingin Pak minta statement closingnya Pak. Ya. Terkait dengan penyampaian saya yang terakhir mungkin mewakili rekan-rekan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, tentunya sekali lagi memberikan apresiasi kepada Radio Tuntung Pandang Tanah Laut yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang di acara kita, dan juga saya sangat mengapresiasi tadi cukup banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang merespon baik lewat telepon maupun dengan SMS atau WA. Artinya kita cukup menjadi perhatian Ibu. Ya, betul. Jadi perhatian, dan itu adalah bagian yang bisa menghibur kami. Artinya di dalam sebuah kelelahan kita ketika memberikan manfaat kepada warga masyarakat, maka insya Allah segala lelah dan uyuh kita itu hilang. Iya, begitu. betul sekali. Jadi seperti itu, dan sebagai penutup tentunya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan manfaatkan posisi-posisi kami di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan ini, baik dengan persoalan perkoperasian, kemudian pasar, ataupun dengan bidang perdagangan, komunikasikan dengan baik. Dan jangan sampai ada istilah ada komunikasi yang terputus antara kami dengan warga masyarakat di Tanah Laut ini. Iya. Itu harapan kami, dan insya Allah dari tahun ke tahun kita akan berusaha untuk semakin baik dan lebih baik lagi. Amin. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini, Senin 24 Juli 2023. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat memberikan wawasan pengetahuan dan terus juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan juga perdagangan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Sahrian atas kebersamaannya, Pak Totom, Pak Imin, dan Pak Darwa Wisata, Pak Daud juga. Ya, terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami, para pendengar yang berkontribusi di acara ini. Ya, RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf untuk sesuatu hal yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya